Centang biru banyak. Menurut gua mereka itu berani nggak seperti biarpun dia kalah ya, tapi dia udah berani maju gitu loh. Iya, itu dia udah menang lawan dirinya dia sendiri. Iya, bukannya cuman berani koar-koar di media sosial. Nggak bayar nggak apa-apa. Awal-awal itu. Malah saya bayarin. Misal ada yang mau nato nih, gue bayarin nih kulit lu, gue bayar. Pada saat itu. Iya. Untuk memulai berkarir di tato. Enggak, gue kesel dia ini. Gue baru ingat. Tambah nih. Masih kesel. Aku nanti merasa dosa pukulin orang tua. Ternyata aku juga merasa dosa pukulin bocah. Tato termahal Bang Hendrik di angka berapa? Representing from Tato Artis Indonesia, Hendrik Raja Tato Sinigali. Sekarang gua ke bawah gitu. Gue pacu lagi nih adrenalinnya nih. Masih belum puas. Gue pancing lagi nih. Jadi masih belum puas pertandingan kemarin? Ya belum lah. Belum puas ya? Belum bro. Soalnya baru 1 ronde setengah. Lempar randok. Gila. Apa kabar Bang? Baik bro, baik. Aduh. Gimana perasaan lo ini Bang? Perasaan gua senang lah. Ini lu lihat nih. Sia-sia kan. Kebanggaan Bang ya? Iya. Katanya cuman satu di dunia ini. Ih, pastilah, pasti. Dan mendapatkannya dengan gampang sekali. Dengan gampang sekali. Maaf. Kenapa nih? Kenapa mendapatkannya dengan gampang sekali? Saya sebelum naik itu dalam sebulan itu nggak bisa tidur, mikirin terus mau pakai jurus apa kan. Begitu hari H naik ke panggung, aduh kebelet terus pengen kencing kan. Wah itu nervous. Begitu naik. Itu wajar. Begitu naik, ya Allah. Gini doang. kurang obatnya kurang. Kurang berlawanan. Ya ada. Cuma mungkin dari lawan kurang istirahat aja kali. Atau kurang persiapan. Masalahnya gue lihat tuh ini satu partai lagi mereka fight loh. Tapi lawan lo Bang masih di meja tamu Bang. Belum persiapan. Nah itu yang gue nggak mau dari awal itu. Jangan menganggap remeh lawan. Itu gue sebetulnya jujur bukan sombong atau gimana, maaf dulu ya. Dari awal gue udah pede, gue yakin gue akan menang ini. Kenapa tuh? Perasaan aja. Cuman dari awal feeling lo udah itu ya? Feeling gue udah bulat banget. Cuman dari awal sampai akhir itu hati gue jangan meremehkan. Soalnya kan belum ini. Gue berusaha untuk coba fokus, jangan meremehkan lawan kita gitu. Itu yang gue tanam terus di otak. Walaupun lo tahu siapa dia gitu. Iya. Lo tahu siapa dia nih? Tahu. Gamers kan yang suka bikin drama. Oke. Dia termasuk salah satu atlet e-sport gak sih? Iya. Oh dia atlet e-sport? Dia pengembang juga kali ya. Pengembang? Dia kan punya itu sendiri kan, tim. Oh punya tim sendiri. Oh dia salah satu pengembang, makanya dia dapat centang biru itu ya? Iya, dia punya centang birunya tuh didapat karena mungkin dia ya ternama lah, punya nama lah di e-sport gitu ya. Makanya dia bisa verified. Iya, makanya juga kan maksudnya saya anggap dia terhormat juga gitu. Kalau misalnya yang lain-lain ngajak kita gitu ngapain gitu dilayanin kan? Ya menurut gua itu masih sebanding lah sejajar gitu. Ya udah kita coba latihan aja gitu. Centang biru banyak. Menurut gua mereka itu berani nggak seperti biarpun dia kalah ya, tapi dia udah berani maju gitu loh. Itu dia udah menang lawan dirinya dia sendiri. Iya, bukannya cuman berani koar-koar di media sosial begitu ditantangin hilang. Iya, dia berani. Ya walaupun dia
Saya rasa dia juga udah tahu dia bakal kalah. Kok bisa? Ya saya nggak paham. Ya kan dari menilai itu dari mana? Dari Romedal kan sempat bikin polling kan. Kalau nggak salah saya punya 87. Oke. Ya lu sebagai pemain lu lihat begitu apa lu nggak ini duluan kan? Drop gitu. Bakal gak sih? Tergantung, beda-beda. Gak semuanya fighter ketika misalkan seseorang ngadain polling gitu atau persentase dia sekian, misalkan gue di posisi polling itu nggak ganggu mental gue sih ketika gue ada di posisi fight itu. Tapi ya, itu mengganggu banget semangat gue gitu loh. Beban banget. Untuk karena lo jadi itu pemicu semangat lo. Orang udah 87% dari 100 yang gue harus menang. Karena orang banyak ngedukung lo. Kalau gue kalah gimana? Itu beban banget. Beban mental itu. Beban banget. Iya. Beban. Mereka kasih ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi buat kita kalau misalkan dia udah kasih 87% dan kita udah gue pasti menang nih, banyak dukung. Anggap remeh. Ya kalau kalah. Iya betul. Nah, kira-kira apa sih yang bikin orang itu lebih ngedukung elo daripada lawan lo? Karena bisa pollingnya lebih ke elo. Kira-kira nih dari elo sendiri penilaian ke diri elo apa kira-kira gitu? Nah, yang membuat orang yakin gak lo? Kurang paham ya, karena kan saya nggak termasuk di polling itu. Cuman satu mungkin mereka mikirnya itu Dylan e-sport. E-sport kan banyak kan main duduk begadang. Mungkin ya. Kalau kita kan tato artis, tukang tato. Suka tawuran. Oh gitu. Mungkin, gua nggak tahu. Kan soalnya setahu saya tato juga kan tangannya doang yang gerak kan. Cuman kan backgroundnya si tato artis itu apa gitu loh. Oke. Orang kan lihat begini pasti wah ini barbar nih gitu. Iya, preman apa segala gitu kan. Mungkin di situ. Dari apa ya? Ngelihat inilah sosok seorang Hendrik gitu lah. Jadi orang juga ngelihat nih kayaknya nih barbar nih, kayaknya dari tatonya serem nih gitu. Menurut lu gimana kalau misalnya lu nggak kenal gua, lu lihat gua begini? Iya sih, gua pasti punya mindset ketika orang bertato dan terus hitam begini lagi. Dan di dunia tato gitu, wih kayaknya orang keras nih gitu. Iya kan. Keras gitu. Hidupnya ya, nih. Mungkin ya. Kalau Dylan kan lu lihat putih-putih, badannya gendut, buncit, kayak babi. Kalau ngeliat dari fisik, postur fisik sih iya memang gue lihat dari kacamata gue nih muscle Ko Hendrik nih lebih kelihatan siap gitu dibanding dia kelihatan lebih basah banget sih badannya. Tapi Ko Hendrik nih gemuknya tuh gemuk padet gitu loh. Tapi dia kalau naik ring tuh kan gue lihat oke, ini saya sempat persiapan nih. Pas di atas ring itu saya sempat kaget. Yang saya biasa lihat gitu pas di ring kok dia lebih gede, lebih tinggi dari gua. Oh gitu. Iya. Sempat perasaan lo gitu. Iya. Pas ada jurinya kan. Anjing kok tinggi banget ya. Abis itu gede lagi kan. Iya. Gua pikir kok aduh jangan sampai kena nih. Kena sekali bisa tumbang ini. Tapi ada gak pukulan dia yang masuk ke lo? Sepertinya nggak ada ya. Sepertinya nggak ada. Gua nggak merasa. Ya. Karena lo gedor dari low kick orang jadi drop mental di situ. Lo kagetin di awal memang lo. Iya. Soalnya kan gini, 16 itu berat banget lo. Dan busanya kan tebel. Kalau kita paksain, ya gua di ruang ganti gua udah coba tonjok sendiri dan itu nggak ada rasa, nggak ada rasanya sama sekali. Ini nggak bisa nih kalau pakai tangan, capek doang. Oke. Udah pasti capek. Nah itu mau hajar kakinya, pelindungnya setebal gini. Ya udahlah. Singgatnya. Iya. Singgatnya tebal. Ya udahlah. Nggak ada harapan. Salah satu ya dari paha. Paha lu sikat. Paha. Gue suntik terus. Gue kasih doping terus, suntik terus. Jadi memang udah lo incer itu ya? Iya. Itu bagian dari strategi lo ya? Dari pelatih juga kan ya. Kona. Pelatih. Ini ngomong pelatih nih, lo latihan di mana nih ngomong pelatih nih? Wah.
Jangan buka di sini lah. Gak enak kok. Terus mau dibuka di mana? Soalnya pas latihan itu wah sengsara banget tuh asli. Baru latihan lu sengsara. Bener-bener disambut pakai itu loh, apa yang kayak karet gitu, yang tali-tali yang panjang itu bener-bener disambut. Gua nggak pernah ngambil berat. Dipaksain 6 kilo. 60 kilo. 60 kilo. Wah, 2-3 hari nggak bisa jalan gue di rumah. Ampun, beneran ampun deh. Di mana latihan? Di mana? Hah? Di mana? Di Golden Camp. Iya. Itu bela-belain loh. Oke. Soalnya lu pikir ya dari rumah gua ke sana itu pergi aja sejam lebih. Itu latihan jam 9, gue jam 8 mesti bangun pagi. Dan biasanya gue bangun jam 11, 12. Kayak tadi ya, tadi. Lo bangun tidur langsung ke sini. Iya. Gue tiap pagi, sebulan itu gue tiap pagi begitu. Wih, keren lo. Jadi ngerubah pola hidup lo nih. Iya, sedikit berubah. Gara-gara pertandingan ini. Menurut gue itu penting banget buat gue. Habit lo jadi berubah nih. Sekarang jadi pengen tonjol orang. Waduh. Kayak rasa kurang puas gitu. Lawan gue gimana bang? Gue sih kalau misalnya ada kesempatan gue pengen. Asik. Enggak, soalnya gue pikir dalam otak gue ini gue udah ketanam nih. Kalah urusan belakang. Di atas ring paling kena tonjok. Nggak akan sampai nyawa lu hilang. Ya kenapa nggak coba? Lo ngerasa kayak kecanduan gak sih naik ke atas ring? Betul gak sih? Bukan naik ringnya. Cuman sparringnya apanya gitu. Tapi pas momen lo naik ring itu, pas lo diangkat lo menang, itu nyandu gak sih buat lo? Enggak. Pas di atas ring itu gua sama sekali biasa aja. Biasa aja. Oke. Soalnya ada beberapa fighter itu, termasuk gua itu kalau naik ke atas ring itu kayak nyandu buat gua sendiri. Gua nggak mengejar rasa pas diangkat tangan itu menang. Lu udah menang. Gua nggak senang di situ. Gua lebih senang pas turun ring. Pada kasih selamatan, minta foto. Penyambutannya itu. Ya, gua happy banget itu. Kayaknya worth it semua yang kita timpal. Iya. Atas pengorbanan lo. Iya. Itu sebulan sebelum fight tuh lo bangun pagi latihan. Sehari latihan berapa kali? Sekali doang, tapi 3-4 jam. Dan emang latihan itu gua ngejar banget sama waktu kerja saya. Sambil kerja tetap? Kerja pasti. Tiap hari kerja. NATO gitu kan jam 12.30. Nah, dari pulang sejam. Habis itu ke sana setengah jam lagi. Antara kerja waktu itu bikin gua stres banget. Iya. Cuman lo harus bisa manage waktu. Gua harus karena gua belajar banyak dari situ juga. Dari gua yang biasa. Ya, maksudnya gimana ya? Berantem kita namanya cowok ya semuanya pasti bisa lah. Cuman semua pasti bisa. Bisa pakai teknik apa enggak? Itu dia. Dari situ gua dapat tekniknya semuanya. Cuman sayangnya pas di ring itu saya melihat sendiri, wah kayaknya berantemnya berantakan. Apa yang lo pikirin ketika lo udah sering, maksudnya ini harusnya gue keluar begini nih, kan lo turun pasti lo review video lo kan. Ini gue harusnya ngelakuin ini nih, tapi kenapa yang keluar ini? Ada gitu nggak? Ada, gue liatnya anjing kok babar banget gitu, nggak ada teknik sama sekali gitu. Padahal yang lebih cantik di latihan gitu. Iya. Sparring di latihan lebih cakep nih gue nih gitu. Kok dia mungkin kenapsuan kali. Adrenalin. Nafsu sama ya kan, kalau misalkan udah sampai di situ kita nggak bisa sesuaikan dengan apa yang kita pikirkan. Paling kan ngikut juga ngalir kan, dia gimana kita gimana gitu. Lihat situasi di atas ring. Iya, bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, satu pukulan merubah segalanya. Cuman terlalu kayak anak sekolah lagi tawuran. Ya anggap aja tawuran tapi legal gitu. Ya, sabuk lah ya. Ya itu yang gua maksud. Maksudnya kan kejadian saya sama dia kan pada udah tahu lah mungkin ya. Apa nih? Apa nih? Ini gue jujur belum tahu sebenarnya nih. Apa sih yang mengawalin perseteruan kalian hingga bisa terjadi fight?
Ya dari tato gitulah. Dari urusan tato. Nah, ngejek bukan ngejek, dia maksudnya dia nge-review gitu. Ya kalau lu mau nge-review tato apa segala kan mestinya pas setelah jadi. Dia tuh nge-review maksudnya tuh dia datang ke tempat lo. Enggak di story. Dari awal itu kita perang di story. Yang tato di review tuh tato siapa? Saya bikin. Di badan siapa? Di dia. Lo tato dia? Oke. Dan dia review gitu gini nih. Ya menurut gua itu rada menjatuhkan nama gitu. Oke. Pencemaran nama baik ya? Gua balasin gini. Nah, lo respon lah. Direspon lagi. Respon balik. Habis itu dia sempat ke tempat resto saya juga kan. Ke restoran. Oke. Kata cari gua pas itu kan Minggu gua nggak ada. Nah itu tuh kalau misal lu kalau perang story gitu sampai mampir ke itu kan karyawan gua ada segala kan, ya kan gua malu juga gitu. Ya udah gua aja lah kalau misal mau kayak gini, ayolah kita olahraga aja gitu. Nah, jadi awalnya kalian perang dulu di sosial media lah ya, saling balas di sosial media, dan akhirnya siapa yang menyetuskan kita fight aja dah? Saya. Bang Hendrik. Iya. Oke. Soalnya menurut gua salah satu cara yang bisa menutup mulutnya yaitu membungkam dia. Iya, dengan cara begini. Karena gua nggak mau juga misalkan gua samperin di jalan gua langsung pukul apa segala, nanti kan urusannya sama polisi pertama, ya kan? Iya. Kedua, pasti bikin masyarakat setempat jadi ribut. Ribut nggak nyaman gitu kan. Yeah. Ya udah kita kalau begitu di atas aja. Legal dan apapun terjadi ya semua pada tahu, semua pada lihat gitu. Dan ini perseteruan lo disambut oleh Rudy Agustian. Iya, dia memfasilitasi. Oleh promotor. Yes. Jadi yang menawarin siapa? Lo menawarkan diri apa Bang Rudy yang menawarkan diri nih? Rudy. Dia nawarin lo udah fight di. Iya, jangan berubah gitu. Deh, gitu. Jangan berantem di gitulah. Kalau emang mau itu di situ aja gitu. Gue wadahin deh gitu. Pas saya ngajak dia pertama kan Juni 28. Karena kan tanggal 1-nya saya mau berangkat ke Norway. Jadi otak saya itu ya udah gua selesain masalah sama dia di tanggal 28. Habis itu gue bisa lega ke Eropanya. Cuman dari Dylan kan kasih gua sebulan latihan. Oke, minta sebulan. Jadi diundurin sebulan ke belakang. Pas sebulan ke belakang nggak tahu gimana lagi si Rudy nyambung. Ya udah kalau mau gitu sekalian aja di acara gua gitu kan. Oke. Jadi si Dylan pun juga minta persiapan nih mau lawan lo gitu. Iya. Nggak mau mentah gitu aja lawan lo gitu. Nggak. Oke. Ya, berarti dua-duanya ini latihan berarti ya? Saya rasa sih iya. Karena kan kalau misalnya lu nggak latihan ngapain lu minta sebulan? Iya. Dan yang guanya ke Eropa malah nggak ngapain. Latihan di sana? Enggak. Nggak latihan lo? Enggak. Touring. Oke. Dari Jerman mutar ke Norway turun lagi. Soalnya kemarin aku sempat dengar bocorannya nih sama Coromandel, kan gue jadi komentator sama Coromandel. Ini si Hendrik nih, gue kasih tahu dia latihan di Norway. Serius gue bilang. Oh ini kan taktik aja. Bikin lawan drop. Iya strategi. Oke. Bikin dia gugup dulu. Kena mental jadinya. Ya nggak tahu. Ya mungkin kan begitu. Iya. Orang latihannya sampai keluar negeri melawan gue. Gue harus latihan kemana nih? Gitu ya. Atau mikir pasrah aja. Ngikut alam. Gue juga pernah sempat pakai strategi itu sih. Tapi gue keluar negeri bener-bener latihan. Bener latihan kalau gue waktu itu. Kalau gue ke Norway kan sama Bini. Mau liburan. Iya mau latihan gimana. Jadi lo ke Norway lo cuman touring-touring doang nih? Iya 2 minggu. 2 minggu balik. Seminggu tinggal seminggu waktu kan. Begitu pulang 1 hari 2 hari latihan, kaki saya cedera sampai sekarang. Oke, cedera. Jadi pas di ring itu kaki saya lagi sakit. Ini masih bengkak.
Jadi lo menjelang mau fight itu lo dalam kondisi cedera? Iya. Oke. Masih cedera. Dan mereka pada tahu semua. Lawan tahu nggak? Oh, gua nggak tahu deh. Jangan sampai tahu. Oke. Ankle itunya kena. Jalan aja berbunyi. Iya, ankle tuh penopang kaki kita sih harus. Tapi yang herannya itu ya, pas di atas ring saya nggak berasa. Hajar-hajar kok nggak sakit ya. Begitu balik nih tidur besokan, aduh nggak bisa jalan. Itu adrenalin. Memang kalau di atas ring tuh kadang ditonjok pun udah nggak sadar, nggak berasa gitu. Baru tahu saya. Adrenalin itu. Cuman kok yang lawan ditonjok sampai mukanya pucat, ininya biru. Wah, itu ya. Kurang oksigen. Maybe psikisnya udah kena. Kadang kalau mental udah kena di atas ring itu, sentuhan aja udah berasa kenceng banget. Itu perlunya mental ya. Ya itu mungkin dari setiap camp punya latihan khusus itu. Iya ya. betul. Mental pun juga harus dilatih. Banyak sparring untuk latih mental juga gitu. Tapi asli yuk, pas saya sebelum latihan sama sesudah itu beda banget. Sebelum latihan ya, kita begini 1 lawan 1 aja nih. Kabur gua. Kabur dikejar. Oke. Kenapa? Hah? Kenapa bisa kabur gitu? Takut hadapan sama musuh. Oke. Dikejar loh sini nih. Ayo lagi. Begitu 1 2 dihajar langsung sembunyi, kabur. Belakangin lawan. Oke. Berarti emang benar-benar harus dilatih ya? Iya benar. Okay. Benar. Itu gua merasa sendiri itu efek banget. Sampai gua berani lawanin tanpa membelakangin itu udah. Dan gua lihat lo tuh tenang banget di atas ring. Gua bisa lihat dari sorot mata lo. Lo fokus ke lawan lo, tenang. Gua ngincar kepalanya. Yeah. Lo incer memang kepalanya. Gua ngincar di ronde 2 itu gua udah ngincar kepalanya. Cuman sayangnya ya dia udah duduk dan lempar handuk. Gua udah ngincar banget, makanya mulai ronde 2 itu gua udah nggak banyak gerak. Gua tunggu dia saatnya tepat gua masuk. Dan yang keren dari lu tuh nafas lu belum terengah-engah sama sekali. Belum keringat. Belum keringat. Basahnya itu karena dilap air dingin. Iya. Sama dikasih minum. Belum keringatan. Belum keringatan tuh. Soalnya kan ronde 1 cuma berapa menit kan? Sekitar 3 menit lah. Kalau pro am 2 menitan kayaknya pro am. Kalau di itu kan 2 menit. Tapi nggak tahu berapa menit kan di atas nggak lihat. Cuman ya menangnya agak kecewa juga sih. Maksudnya kurang kelihatannya kurang greget. Iya. Lo emang ekspektasi lo ngalahin si Dylan ini dengan apa? Dengan ada perlawanan lah. Gua nggak berharap KO atau gimana. Karena itu sangat membosankan. Masa gua latihan udah jauh-jauh, pengorbanan gua cuman sekali tonjok lu tumbang kan enggak. Oke. Mestinya kayak. Jadi lu sebenarnya pengen main panjang nih. Iya. Bener-bener di ekspektasi lo main panjang, pukul-pukulan memang. Ajar-ajaran. Baku hantam memang gitu ya. Ekspektasinya begitu dan berharap begitu juga. Iya. Karena kan kalau misalnya dengan hajar waktu panjang baru kelihatan siapa yang unggul gitu. Oke, siapa yang kalau punya teknik misalkan, gitu ya. Kalau KO gitu kan mungkin menang hoki atau gimana. Ya, orang bisa beranggapan begitu. Tapi kalau pertandingan berjalan panjang ya memang ini skillnya oke nih gitu. Punya teknik dia nih gitu. Bisa lihat gitu. Bisa dinilai gitu. Oke. Jadi lo punya mindset seperti itu ya. Iya. Berharap banget seperti itu. Dan lo ketika misalkan menang cepet, latihan gue udah berbulan-bulan, cuma sebulan lebih gitu. Gue buang-buang waktu buat latihan, masa sebentar doang. Belum keluarin apa yang saya belajar gitu kan. Oke. Takutnya juga kecewa penonton. Dan nungguin sampai malam sampai ngantuk gitu jam 11-an, jam 12 kan ya. Nah, terus nih kalau ada misalkan yang mau nantang lo nih untuk fight lagi gimana? Gua akan siap. Siap siapapun gua akan siap. Seperti tadi. Siapapun. Lu tadi ngajakin gua. Gua siap. Oke. Gua siap banget. Mindset gua itu udah tertanam. Ya naik ring, paling gua digebukin. Nggak sampai nyawa gua apa. Tapi itu pengalaman gua. Gua harus begitu. Kita kan sekarang gua hidup mau cari apa lagi? Cari kepuasan aja udah. Betul. Ini salah satu kepuasan gak sih? Puas. Pas lu naik ring, bukan menangnya, tapi begitu turun pada selamatin lu.
Itu luar biasa. Luar biasa. Berarti benar-benar lu udah sah gitu loh. Kalau lu menang kan kadang pada ya nggak nungguin lu langsung balik kan, lu menangnya nggak terhormat atau gimana gitu kan. Iya. Ini pada nungguin ya. Iya, dan kasih selamatan apa gitu kan, kayak wah sah lu pemenangnya gitu loh. Ini seberapa besar sih efeknya kemenangan lu ini buat lu? Efek apa ya? Efek mungkin dari kebahagiaan lo, kefamousan lo. Gua justru nggak mikir ke arah sana ya. Cuman gua suruh bukan suruh ya, undang bapak saya ke sini. Gua cuma mau buktiin ke dia bahwa gue yang gini-gini punya prestasi juga. Jangan kan, kalau dari kecil itu kan makanan gue itu tiap hari berantem sampai mereka itu ke sekolah terus hadapin kepala sekolah. Oke. Orang tua sampai datang ke pertandingan ini. Ya, menurut gue itu doa orang tua itu. Datang dari mana bang? Riau. Dari Riau. Oke. Untuk nonton lo fight. Iya. Doa terbaik adalah dari orang tua ya kan. Oke. Biar mereka senang juga gitu loh, anak punya prestasi gitu kan. Kan otak dari orang tua itu kan, wah berantem ini pasti nggak bener lah apalagi kan mereka pasti udah pernah ngalamin, gara-gara lu berantem nih gua ke sekolah mulu beresin urusan lu gitu kan. Waktu kecil lo kayak gitu. Makanan gua itu tiap hari. Oke. Mau 1 lawan 5, mau 1 lawan 1 itu udah biasa. Mau dikeroyok 8 orang juga gua udah pernah. Pernah dikeroyok 8 orang? Pernah. Oke. Pernah. Ceritain dong bang, kisah-kisah waktu kecilnya pas nakal-nakalnya lo nih, sebar-barnya lo kayak gimana dong? Kasusnya tuh kayak gimana? Ya berantem terus. Tiap hari itu seminggu 3-4 kali. Apa penyebabnya yang bikin lo berantem tuh apa sih? Sampai waktu kecil lo bisa berantem gitu. Ya kadang mungkin bego orang ini kita ikutan terlalu geng-gengan gitu loh. Geng-gengan. Kalau zaman gue dulu kecil kan dipalak-palakin gitu-gitu. Oh ini enggak. Ini kayak misal di sekolah ini ada 2-3 grup nih. Ini terlalu mencolok. Ya ini harus hancurin dia. Oke. Gitu. Siapa lebih kuat gitu ya. Geng siapa, kubu siapa, kubu-kubuan. Oke. Dulu masa kecilnya Bang Hendrik di mana sih? Masa kecil apa ya? Masa kecilnya Bang Hendrik waktu kecil. Di mana, di kota mana? Oh di Tanjung Balai. Tanjung Balai itu mana? Riau juga. Oke. Berarti Bang Hendrik ini orang Riau? Iya. Oke, asli Riau? Iya. Oke. Chinese Riau ya? Iya. Oke. Berantakan lah hidup gue lah. Kalau enggak ya enggak jadi hari ini tato artis. Seberantakan apa sih Bang? Ceritain dong di podcast Zen Walk. Seberantakan apa? Seberantakan gua umur 15. Teman-teman gua yang umur 20-an, 27, 28. Ngobat apa segala itu hal biasa, merokok apa tato. Ya pokoknya hancur lah. Bener-bener lu udah siapapun lihat lu nggak akan nafsu lah. Nafsu apa nih? Nggak akan dekatin lu gitu. Oke, jadi cewek-cewek males lah deket sama lu. Bukan gitu. Cewek, orang tua teman aja males. Oke, orang males berteman berhubungan sama lu lah. Ya ini gitu. Udah gara-gara kelakuan lo pada saat itu gitu. Dan akhirnya lo bisa kenal dunia tato itu seperti apa? Ya dari situ juga. Kan dari tato. Dari kerasnya kehidupan itu juga. Iya. Jadi tato itu kayak seru ya. Cobalah bikin alatnya sendiri. Bikin alat sendiri loh. Bikin alat sendiri. Dari situlah dalemin. Habis itu pindah ke Jakarta baru. Jadi awal lo nato itu masih di Riau itu? Iya. Masih sekolah malah. Masih ingat gak tato yang pertama lo bikin tuh tato apaan? Macan. Sama naga. Aing macan. Macannya kayak kucing sakit. Ada gak lo punya gambarnya masih? Nggak ada. Dulu mana ada kamera. Yang lo jadiin foto. Korban siapa? Temen-temen sekolah. Itu naga ya. Naga kan hidungnya gede. Itu gede banget anjing. Gede banget. Dulu lah. Jadi kan banyak nih, mungkin teman-teman kan juga ini kan biar untuk mengedukasi juga Bang Hendrik. Mungkin
ada teman-teman di luar sana yang berbakat nato juga, itu bingung mau memulainya seperti apa. Mungkin Bang Hendrik bisa kasih tips nih, saran nih. Kayak misalkan, atau mungkin Bang Hendrik bercerita aja deh awalnya seperti apa, jadi teman-teman bisa ngikutin mungkin polanya Bang Hendrik gitu. Ya kalau dari sekarang sih yang penting konsisten aja. Konsisten. Lu harus tahu lu terjun ke bidang ini lu mau cari apa gitu. Kan sekarang banyak orang yang lihat kita tato artis penghasilannya wah. Tapi kalau misalnya lu nggak ada bakat di situ, lu cuman berusaha, gua nggak ada kerjaan, gua coba jadi tukang tato apa segala. Itu nggak segampang itu. Nggak bakalan dapat. Lu harus tahu dulu apa yang lu cari dari situ. Bener-bener lu mau jadi seniman, atau lu cuman cari kerja, cari duit. Pada saat itu Bang Hendrik seperti apa tuh? Dari tadi yang nato dari macan sama naga itu berawal dari situ tadi ya. Terus kelanjutannya gimana? Ya nato terus, dalamin terus apa segala. Gue bisa sampai begini. Nggak bayar nggak apa-apa. Awal-awal itu. Malah saya bayarin. Misal ada yang mau nato nih, gue bayarin nih kulit lu, gue bayar. Pada saat itu. Iya. Untuk memulai berkarir di tato. Oke. Lo tau kan kita waktu sekolah makan sendiri aja susah. Lu mesti bayarin dia makan, rokok, kasih dia duit baru lu natoin dia. Oke. Gitu ya. Iya, kalau dulu kan masih tabu banget kan. Semenjak sekarang aja nih ada YouTube gua kan, jadi ya semua menerima tato ya. Siapa yang nggak mau ngeliat YouTube begitu? Enggak lah, itu kan YouTube itu kan cuman buat ngebuka wawasan orang bahwa tato itu enggak seperti dulu gitu loh. Enggak. Lu lihat orang bertato itu lu harus takut, enggak. Negatif. Ini gua punya tato begini. Tapi kan prestasi gua juga ada gitu. Berarti kan otomatis lu enggak bisa ngejudge orang dari penampilan gitu. Oke, Bang Hendrik, jadi bisa sampai di level ini ternyata itu harus ngebayar orang dulu untuk ditato. Iya, pahit dari awal itu pahit. Nggak semulus yang misalnya sekarang kan enak kalau misalnya lu mau belajar, lu tinggal bayar, terus disiapin semua segala, diajarin apa segala. Lah kita dari nol, lu autodidak sendiri. Gimana terus cari tinta. Dulu juga nggak segampang sekarang, jarum apa segala. Lo kalau gambar di kertas tuh bagus nggak Bang? Nggak bisa, gua nggak bisa gambar. Berarti lo tahu lo berbakat di seni tato ini dari mana awalnya? Dari mana ya? Lo sadar kalau gua punya talenta nih di sini. Enggak ke situ sih. Lebih ke hobi aja. Kan dari kecil gue sukanya begini. Ya udah sampai itu gue jalanin terus gitu, dalamin terus. Lo jalanin aja ya. Iya. Gue juga nggak nyangka hari ini bisa jadi begini gitu. Jadi ngalir begitu saja. Iya. Terlalu dipaksain itu juga kadang akan buat kita makin bego. Kita fokus ke satu titik nih. Tahu-tahu kapasitas kita nggak di sana. Malah jadi buang waktu kan. Jadi makanya saya bilang, kalau misalkan lu mau terjun ke bidang tato ini, lu harus mahamin dulu. Lu ke situ tuh benar-benar mau seniman atau cuman cari duit atau cari waktu kosong untuk mengisi yang lu lagi senggang ini gitu. Bang Hendrik di posisi yang mana nih? Gua hobi. Yang hobi. Gua sekarang masih hobi. Oke. Masih suka apa? Jadi enggak posisi yang nyari. Lu bayar gua nggak bayar gua nggak ada urusan. Tapi gua pengen lihat hasil kerjaan gua. Oke. Gitu. Mungkin gara-gara itu orang yang misalnya pengen nato itu sampai percaya gitu loh. Gua nato di sini bakal dapat hasil yang sempurna. Ya mereka rela lah nungguin sampai setahun 2 tahun gitu. Sampai nungguin setahun 2 tahun untuk ditato seorang Hendrik Shinigami. Ya. Oke. Dan maksudnya kalau sekarang ya bukan rahasia lagi ya. Mereka semua ngejudge tato saya itu paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Emang Bang Hendrik tarif itu? Iya. Pasang tarif untuk itu? Pasang. Karena kan emang gua sehari kerja natoin 1 orang aja. Tato termahal Bang Hendrik di angka berapa? Boleh dipublish nggak? Boleh aja. Boleh. Ya. Berapa Bang?
Tunggu Bu Sri Mulyani ganti. Tapi gini ya, logika ya, orang kalau udah berani bayar mahal pun dia harus nunggu. Pasti kan hasilnya pasti yang wah gitu loh. Bukan saya ngomong. Begitu A B C D mereka ingin ikut antrian, otomatis kan ada sesuatu di situ. Apa sih? Kalau cuman saya ngomong, iya hasil saya paling bagus apa segala, tapi nggak ada antrian, percuma cuman lu yang ngomong. Tapi ini A, B, C, D sampai Z mereka iyain, ya gue harus nunggu. Gue punya duit pun bukan itu yang ini. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Emang lu pikir lu punya duit, lu bisa nato langsung? Nggak bisa. Iya. Sorry, sini bukan tempatnya. Karena kita nggak ngejar nominal, bro. Kita ngejar ide. asli Ya, keren. Itu bedanya di situ lah. Iya. Bedanya di situ. Makanya orang fans apa segala juga mereka begitu senang dengan adanya gua ini kan acara ini juga. Ya masih positif lah kita yang kita sebagai apa ya? Selebgram bukan, influencer bukan. Tapi kan udah centang biru nih. Ya centang biru untuk apa juga gue bingung. Gak kepake. Emang mau ngapain? Bayar makan juga bayar. Kira-kira lu dapet centang biru lu nih dari mana nih? Dari sisi udah mana? Lama. Iya maksudnya dari sisi apa nih? Karena kenapa lu bisa verified gitu? Apa yang bikin lo verified? Bingung. Gara-gara Tato mungkin. Ya. Itu kan prestasi juga sebenarnya, Bang. Iya Lo itu. bisa dibilang nomor 1 lah di Indonesia. Iya. Raja tato loh, raja loh. Emang di atasnya raja ada apa lagi? Langit. Oke. Di atasnya raja masih ada raja. Di atas raja langit. Dah. Ada bapak di atasnya. Tapi ya gimana ya? Sebetulnya julukan itu berat juga, beban juga. Karena ya seperti misalkan lu lah. Lu udah dijulukin fighter terkuat di ini. Pasti banyak yang pengen mencoba apa segala kan gitu. Itu bikinnya nggak nyaman dan bikin kita di komunitas itu jadi sempit gitu. Pasti banyak yang berusaha untuk bikin kotak kecil lagi di situ kan. Memperkecil itu kan. Iya. Cuman ya itulah. Gua bodo amat, gua nggak ada urusan sama itu. Yang penting gua sekarang tugas saya gimana mengedukasi masyarakat bahwa tato itu nggak setabu yang dulu gitu. Ini gua punya tatoan juga. Tapi kan lihat apa yang gua ciptakan gitu. Betul. Jadi nggak perlu menjauhi orang yang bertato. Kecuali emang dari sikapnya. Kalau menurut Bang Henry sendiri perbedaan mindset orang tato zaman dulu sama tato yang sekarang itu seperti apa tuh, Bang? Mindset maksudnya gimana ya? Ya, cara pandang orang lah. Kalau orang dulu tuh pandangannya orang gimana, kalau sekarang gimana gitu. Kalau dulu yang Bang Hendrik rasakan misalkan lu ke warteg makan. Lu lagi makan, tahu-tahu ada 2 orang yang bertato datang. Lu nggak udahan saya rasa. Pada saat itu zaman dulu. Iya. Kita akan takut misalkan orang yang bertato datang antara palakin kita atau gimana kan ya itu. Kan dulu yang bertato dia stigmanya negatif ya. Orang menggunakan tato untuk menunjukkan dia itu kuat. Tapi sekarang beda. Orang menunjukkan tato itu dengan supaya apa ya? Gue punya duit segitu gitu. Paham nggak maksud gue? Iya. Oke. Statusnya udah beda. Gue punya tato begini, ya lu tahu gue habis berapa duit untuk ini gitu. Jadi lifestyle sekarang. Iya, udah beda. Udah beda banget. Dulu orang bikin baju mungkin di dalam badan. Sekarang udah keluarin semua. Dalam kosong malah. Udah beda sih. Orang bisa melihat juga ini barang mahal atau barang murah. Kalau gini ini barang murah. Kenapa? Berantakan. Jadi sesuatu yang di badan lu, misalnya tato lu yang berantakan gitu, yang bikin kita nggak enak lihat di mata, pasti mindset lu, wah itu orang nggak benar. Tapi kalau misalkan tato lu rapi gitu, enak dilihat, wah ini pasti orang berduit. Secara otomatis otak kita akan memisahkan itu. Betul.
ada bedanya di situ gitu. Iya. Sekarang seperti itu stigmanya. Seperti itu. Dan sekarang juga udah banyak misalkan nenek-nenek yang gue pernah nih natoin nenek umur 56. Alasannya cuma apa? Dulu saya pengen tato nggak kesampean. Sekarang saya umur segini mau kerja apa lagi? Kepuasan yang gue kejar katanya. Setidaknya gue udah pernah coba. Jadi kan dari dulu itu sebetulnya nenek itu dia pengen. Cuman tapi stigmanya waktu itu. Cuman takut di lingkungan itu kayak nenek. Gak diterima lingkungan. Iya, sekarang dia coba. Ya itu manusia kayak gitu banyak sekarang. Iya. Lu mau ngejar apa lagi? Bodoh amat lah orang bilang apa gitu. Yang penting lu puas, lu pernah ngerasain, udah selesai. Kan sekarang nih juga lagi rame nih orang menghapus tato. Nah, menurut Bang Hendrik tuh gimana tuh ngelihat seperti itu? Itu bullshit semua lah. Bullshit. Tai ke bawah. Nggak akan bersih. Sekarang lu coba aja kalau misalnya buat kalian yang lagi nonton nih mau hapusin tato, lu ke klinik atau ke apa gitu, lu bikin surat hitam putih dulu. Kalau misalkan ini bisa berapa kali bersihnya, mereka nggak ada satupun yang berani janjiin lu. Mereka akan coba aja. Nanti sesi berikut lagi ya, ya sampai kapan sesi begitu gitu. Gua tahu itu karena gua dulu punya mesin laser juga. Untuk hapus tato. Iya. Jadi orang datang laser bayar. Nanti tunggu 2-3 minggu sesi berikut lagi ya. Datang lagi. Bayar. Sampai guanya nggak enak sendiri. Anjing gua berasa kayak nipu orang gitu loh. Dan dari hati gua kan gua nggak bisa janjiin dia. Berapa sesi lagi, berapa kali lagi bisa bersih itu tato. Makanya saya mesinnya itu saya jual, saya nggak mau lagi. Jadi nggak bisa bersih tato itu? Nggak akan. Lu kalau mau bikin tato, lu harus berkomitmen tinggi. Soalnya kalau lu udah terjun, seumur hidup. Iya. Kecuali kalau misalnya gambar ini lu nggak suka, lu bisa nutup. Nutup dengan gambar lain. Itu doang solusinya. Kalau hapus, bohong lah. Bang Hendrik sendiri ada tatonya yang pernah dihapus nggak di badan Bang? Ada. Lo hapus itu Bang? Ya kan setiap calon klien yang datang pengen hapus, dia kan mau lihat prosesnya seperti apa. Ya gue coba-cobain. Ini loh hasilnya, cobainnya gini. Dia kalau untuk hitam itu kan jadinya becak-becak gini. Dan nggak akan bersih. Dan ketika dihapus itu ditato ulang lagi bisa nggak sih? Bisa. Kalau mau gitu lu nggak perlu hapus, langsung ditimpa aja. Yeah. Bentuknya jadi abstrak ntar nggak? Ya sesuai dengan gambar yang kamu pilih. Jadi prosesnya gimana? Dihapus dulu. Iya. Atau nggak perlu dihapus nih, langsung disikat tindis gitu. Bisa emang Bang? Bisa. Penasaran? Lihat di YouTube. Lihat di Instagram saya banyak saya posting. Oke. Jadi tato warna kulit? Enggak, warna kulit nggak bisa. Agak susah menyamar ke kulit. Teknologi canggih apa sih yang udah Bang Hendrik pakai sekarang untuk nato? Sebetulnya masih sama aja lah. Masih sama. Cuman yang kita upgrade itu skill kita. Skill kita. Bukan alat-alatnya. Alat lu mau sampai tahun jebot juga sama alat itu doang. Tekniknya kan gimana kita masukin jarum tinta dengan jarum gitu. Itu doang. Titik terendah lo, titik nol lo di dunia tato tuh pada saat kapan Bang? Udah lewat. Waktu di Riau mungkin. Banyak yang misalkan gua pernah sampai begini. Mereka nato, udah tahu kan kita lagi sepi nih. Ya udah gue bayar lu sekian, lu natoin gue ya. Sorry, uang lu buat balik. Mending gue nggak makan. Bini gue, anak gue ikut nggak makan seharian. Daripada gue natoin lu, gue nggak puas. Mending gue nggak makan. Udah lu, gue sibuk hari ini, uang lu ambil. Udah selesai. Bang Hendrik tolak.
Dari susah pun udah begitu. Idealis ya. Bukan sih ya. Cuman kalau misalnya lihat orang yang nggak seneng, kita kerjanya setengah hati juga ngapain? Berarti termasuk lo ngelihat orangnya mood apa enggak ya gitu ya? Oh enggak, kadang kan ada orang yang arogan gitu. Oke. Dia merasa punya duit. Gua suka gini. Ya kan dia semena-mena gitu. Gua terlahir dari orang susah. Lu jangan mikir gua susah, lu bisa lempar gua pakai duit gitu loh. Oke. Gua kasih tahu lu, duit lu nggak ada apa-apanya di gua. Bukan karena gua nggak butuh, cuman gua nggak suka rasanya begitu. Oke. Ya kan? Kan begitu. Daripada kita terima duit, kerjanya setengah hati, hasil kita jelek, kan kita yang kena sendiri. Begitulah. Yeah. Harus konsisten. Kita di kerja apapun bukan cari untuk nominal, tapi hasilnya ya. Seperti lu juga, lu fight. Ya bukan ngejar duitnya kan, tapi emang kepuasan kita itu. Kerja apapun sama saya rasa. Gitu. Titik Bang Hendrik, menurut Bang Hendrik sendiri, titik teratas atau momen Bang Hendrik ngerasa gue udah di puncaknya di tato, gue udah jadi raja tato, itu semenjak kapan? Kapan momen itu Bang Hendrik dapat? 2013 sampai sekarang. Belum ada yang menyaingi? Mungkin banyak, tetap yang ini ya kita lah, karena kan mungkin cara saya rasa ya, saya ngerasain sendiri itu. Sekarang mereka itu lihat gue itu bukan karena hasil kerja lagi, cuman karena prestasi gitu loh. Nyatanya dengan nyata ya, gue begitu post hasil kerjaan nih, lainnya komennya dikit banget. Tapi post aktivitas gitu, lainnya banyak, komentarnya banyak. Otomatis kan kalau gue pikir, ya lu udah nggak perlu posting ini lagi lah, kita udah tahu hasil lu seperti apa gitu. Iya betul. Gue lebih seneng lihat aktivitas lu gitu. Siapa seorang Hendrik gitu ya? Apalagi ya selain tato. Daily lo lebih penting ya buat orang-orang ya. Kayaknya sih begitu, karena kan lebih ngejual daily lo ya, hasil orang udah tahu hasilnya. Iya, mau ngapain lagi? Lu mau bahas apa lagi? Komplain ada sih komplain. Komplainan yang sering terjadi adalah mereka nunggunya kelamaan. Itu komplainnya dong. Dong. Komplain negatif hasil karya lo ada? Dylan itu. Enggak lah, itu juga mungkin sensasi aja. Sensasi menurut lo si Dylan ini sensasi? Ya mungkin. Untuk apa? Dia nyari apa? Sensasi maunya untuk apa? Untuk apa dia gitu? Mungkin pansos atau gimana? Pansos. Si Dylan ini pansos ke lo gitu? Nggak tahu, gua nggak ngomong begitu. Lu yang nonton, lu yang tahu semua kan alurnya udah kayak gimana kan gitu. Tapi ya tetap gua salut sama dia lah. Dia nggak cuman berani bacot, cuman nyalinya juga, jiwanya juga ada di situ gitu. Banyak yang berani bacot A B C sampai Z begitu. Ayo lu sini lo. Diam. Hilang. Nanti kalau tiba-tiba si Dylan nantang lagi gimana nih? Gua siap. Dia hari ini nantang, besok jadi nggak perlu latihan. Gua udah siap banget. Soalnya agak kurang. Udah mulai sombong. Enggak, bukan sombong. Cuman ini gua menyampaikan isi hati gua. Latihan gua itu sia-sia gitu loh. Waduh, Dylan. Sia-sia Dylan. Nih. Lagi membakar ini. Dylan, ini kemarin lo abis fight lo datengin dia nggak? Datengin. Ngomong apa lo? Ya tetap semangat aja lah. Ini kan cuman apa? Gua anggap aja hiburan lah gitu lah. Jangan karena kalah jadi drop atau gimana gitu. Pasti kan kalau misalnya drop gitu pasti hujatan sih dari netizen kan. Soalnya kan dia pas di story itu udah terlalu berlebihan gitu. Oke. Ya kan sekarang lu bacot gede, tapi kemarin gua ada dapat DM-an nih. Ini mah kayak Winson ya. Sama. Bacot gede begitu di ini kena. Di DM-an begitu banyak. Ya pastinya kalau kalah ini juga kena mental juga kan. Ya
tergantung orangnya juga sih, kembali lagi teman. Ada juga beberapa fighter tuh yang kena mental juga ada. Ya, fighter. Itu kan dia bukan fighter. Gue gak kebayang juga sih kalau bukan fighter. Iya. Gimana ya? Ya semoga aja kuat lah. Ini kan cuman ya sebuah game lah. Tapi gue yakin abis ini banyak yang nantangin lo, pasti. Enggak. Yakin gue. Emang gue nggak ada kerjaan anjing. Urusin lu. Enggak, nanti kan bisa, ini kan Centong Biru Fight judulnya. Pasti akan banyak selebgram ini kan pasti circle-nya selebgram dong. Nah pasti ada penantang baru bentar tuh. Ya. Itu lo terima berdasarkan suka-suka lo apa gimana nanti? Seperti tato ini. Waiting list, tunggu dulu ya. Enggak lah, kita lihat aja. Ntar di oh ini bulan ini diurutin. Kayaknya masih diseleksi deh. Diseleksi. Kalau misalkan jangan asal naik ring gitu maksudnya. Iya. Kalau misalkan semua yang kayak Dylan gitu ngajakin gua yain, capek gua sendiri. Gua mau berapa kali ke Norway? Waduh. Lo ke Norway gue pikir lah. Tapi kan lo touring sana. Ya, latihannya itu di es lo buka baju. Wih. Esbet. Oh itu susah. Lo ceritain dong keseruan latihan lo nih, suka duka latihan lo nih, ceritain lah. Gua latihan di situ ya itu ngejar-ngejaran waktu, bikin gua stres. Habis itu yang gua sangat sayang sama dua tangan gua ini, tapi dipaksain untuk ngangkat besi yang 60. Aduh, itu sengsara banget. Besokannya mau nato nih tangan gemetar terus. Nah itu dia. Tadi gua mau nanyain. Kan pasti kalau yang nggak biasa latihan terus tiba-tiba latihan mukul-mukul pasti kan tangan tremor tuh. Nah itu ngefek ke kerjaan lo apa enggak tuh? Waktu awal ya. Yeah. Tapi besokannya udah agak enak. Iya. Yeah. Sakit. Ini tatonya ntar bikin naga jadi cacing. Oh enggak lah. Kalau misalkan saya emang nggak yakin nggak pede, saya nggak mau. Oh kalau lo oke nih gue lagi nggak siap nih gue gitu. Gue bukan orang yang lu gini gue harus gini gitu loh. Gue leksikon kalau misalkan ya intinya ujungnya itu gimana yang terbaik aja. Itu asli nggak bisa jalan gue. Nggak bisa jalan, itu kaki keras. Begitu gerak dikit aja sakit. Duduk naik, duduk nih naik nih. Gue butuh 2-3 menit. Pelan-pelan. Maaf nih gue boleh nanya gak, umur berapa sih bang? Gue 17. Bentar lagi kepala 4. Kepala 4. Iya. Oke. Tapi ya dari dulu sampai sekarang gue rutin futsal, olahraga. Olahraga tetap ya. Jadi itu yang bikin awet muda. Muda sih, kayaknya muka gue udah kelihatan tua banget. Cuman fisik yang muda. Fisik kayak masih kuat berapa round? Saya kemarin optimis 5 masih oke. Enggak diranjang. Oh. Ini ya. Karena sponsor kita nih di sini nongol nih. Ini ya. Ini gue belum pernah coba. Wah, wajib coba, wajib. Tapi coba. Anak gue udah 5 lo pakai begini bahaya. Jebol lagi ntar pegang bunting. Anaknya udah 5 bang. 5. Wih. Gimana bayangin lu tanding bokap lu nonton, bini anak semua nonton semua kemarin. Anak gua cewek semua, satu cowok nonton semua kemarin. Nonton. Gila support semua keluarga ya. Ya untung menang. Kalau kalah Dedi culun, Dedi cupu. Habis gua di rumah cowok sendiri lagi kan. Habis lu. Yang cowok ini umur berapa nih? Anak cowok 2 tahun. Oke, ini ada kira-kira mau disuruh nekunin bela diri gak nih anak nih? Kalau untuk didikan anak sih saya nggak begitu lu harus gini-gini nih. Terserah dia mau jadi apa. Terserah. Tergantung. Tapi yang penting kita ngarahin aja. Karena gua dari kecil kan gua juga begitu. Tergantung bakat dan minatnya dia apa ya. Terlalu diarahin malah nggak maksimal. Paling kelihatan potensinya apa, kita maksimalin di situ. Lu sukanya di bidang apa ya udah support di situ. Iya, betul. Jangan dengan apa yang kita mau. Orang tua zaman sekarang tuh begitu tuh. Mindsetnya. Karena kita pernah jalanin. Kita nggak suka matematika. Tapi disuruh ngambil matematika les di situ. Iya. Buat apa nggak masuk kan? Nah, sekarang
dengan lu yang lu nggak suka, tapi gue suka. Apa yang gue dapat hari ini? Melebihin lu. Betul. Kalau gue ngikutin bokap nyokap, jadi apa? Sekarang gaji gue sekarang berapa? Ya, karyawan. Berapa ya? sih? Jadi karyawan 5 juta. Ya? Sekarang jadi bos. Enggak, bos sih gue enggak lah. Karena di tato itu nggak ada bos. Seniman mana ada kata bos? Betul. Kita kerja untuk sendiri udah. Iya. Oke kok. Ini kan lu punya studio ya, 2 studio di Jakarta sama di Bali. Yang gede di Bali ya. Iya. Nah, itu kan pasti ketika ada klien atau pelanggan datang ke studio lu. Ini kan studio atas nama lu nih, Hendrik Shinigami. Atas nama lu, brandingnya nama lu nih. Tapi pas dia datang ternyata yang nato orang lain. Itu gimana tuh? Nah, itu gampang sekali. Jadi misalkan lu yang datang mau khusus gue yang nato, kalau mau nunggu, ya lu mesti masuk waiting list. Itu kan udah wajib. Kalau misalkan lu kepepet, pengen buru-buru, saya bisa ngarahin ke tato artis lain yang emang bidangnya di situ. Jadi uniknya di tempat gue itu, gue seleksi tato artis itu ya, itu satu sama lain itu nggak saling bentrok. Kelebihannya beda-beda gitu. Ya spesialis itu yang ini di sini, ini yang jujitsu, ini yang ini. Wis. Jiu-jitsu dong. Ini yang Muay Thai jiu-jitsu. Boxing. Waduh. Jadi dari mereka sendiri pun nggak kayak cemburuan atau gua hari ini natonya banyak apa segala gitu. Karena mereka punya spesialis masing-masing. Iya, lu jangan melewatin batas diri lu sama orang lain. Kalau misalkan hari nato apa ya udah kembali ke rezeki masing-masing gitu. Jadi nato tuh pakai spesialis juga ya? Harus. Bidangnya banyak. Jenisnya banyak. Bisa kolaborasi nggak gitu? Bisa. Jadi mix martial art. Bisa. MMA bisa. Bisa ada. Ada. Itulah keunikan. Gabungan, jadi ntar besok gue yang nato, besoknya dia yang nato gitu. Itu bisa. Atau satu gambar itu 2 tato artis yang bisa kolaborasi. Jadi dengan gimana caranya dengan style lu dan dengan style gue itu gabung jadi satu lukisan gitu. Itu dari awal kita udah pikirin, makanya bisa bertahan sampai sekarang. Kalau misalkan dalam situ pada saingan atau gimana pasti nggak akan itu. Jadi enaknya di situ kalau misalkan lu kesini udah percaya ke kita, ke kami nih, ya kita akan kasih yang terbaik. Siapa sih yang cocok gitu loh. Gitu. Pernah ada problem nggak, komplain gitu? Hasil partner lo nih bekerja, tapi komplainnya sampai ke lo gitu. Pernah ada kasus gitu? Pasti ada. Contohnya kayak gimana kok? Lebih ke ini sih, maksudnya mereka itu komplainnya lebih ke apa ya? Attitude. Misalkan ya kan namanya manusia, kadang ada yang lagi bad mood atau apa gitu, nggak puas kayak gua nunggunya kelamaan nih, dia ke bawah makan atau apa gitu. Terus mungkin layaninnya mungkin nada atau gimana gitu. Atau lebih ke situ ya. Atau bukan ke hasil sih enggak. Cuman ke attitude-nya agak gimana gitu. Ya namanya manusia, kita juga gua udah lakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya mereka lagi bad mood gimana? Kita kan enggak. Kita juga nggak ada di sana. Betul. Cuman masukan ya, terima kasih aja Anda masukan gitu, jadi kita bisa berubah kan. Nah, dan lo ini kan menseleksi para tato artis lo gimana tuh? Sistem seleksi lo tuh seperti apa? Untuk masuk ke manajemen lo kan tentunya kan. Itu seperti apa tuh? Feeling gua dan itu apa, kita lihat langsung kerjaannya seperti apa, dan pendekatan dulu sifat dia itu seperti apa sih, apa yang dia mau dari gua gitu. Jadi harus ada komunikasi sama lo dulu. Kenalan dulu gitu. Udah pasti kenal semua lah kalau di lingkaran itu. Circle-nya itu aja. Cuman kita orang ini kesini itu ngejarnya apa sih? Datang ke lo tuh apa sih tujuannya gitu? Kalau ngejarnya cuman uang lah, popularitas lah, ya udah lu nggak cocok di sini. Karena orang gitu nggak bisa kerja sama. Apa yang harus dikejar kalau untuk gabung ke lo? DM saja.
Nanti saya kasih tahu. Banyak bocoran nih pasti langsung banyak yang daftar. Enggak, banyak poin-poin yang emang nggak bisa di ngomongin di sini gitu. Iya. Insting pasti salah satunya. Iya, feeling kita itu. Feeling ya. Soalnya kita nggak mau salah masukin orang di satu ini gitu. Bisa gara-gara satu hancur semua. Kan? Betul. Iya. Itu sangat manajemen SDM itu sangat sulit. Bahaya itu bahaya. Iya. Satu yang rusak aja masuk udah selesai. Betul. Bisa jadi provokator. Iya, semua kena nanti. Bisa jadi kompor juga kadang. Kadang malah juga jadi untuk yang lainnya ngerangkul. Ada yang orang tipikal begitu. Ya perlunya di situlah harus hati-hati aja di situ. Bijak sekali kok Henry. Kan kita udah tua. Tadi nggak dijawab loh. Hampir kepala 4 itu aja. Iya. Oke. Anak 5 loh. Dylan umur 30 lebih ya. 91 ya. Jadi enggak, gue kesel dia ini. Gue baru ingat. Tambah nih. Masih kesel. Aku nanti merasa dosa pukulin orang tua. Ternyata aku juga merasa dosa pukulin bocah. Disuruh siapin asuransi gak sih lo kemarin? Iya. Wah. Tapi kemarin dia ada ini. Dia yang asuransinya keluar. Dia ada komen. Maaf, bukan saya yang ngantarin orang tua ke rumah sakit. Tapi orang tua yang nganterin saya. Dia ada komen begitu. Dia emang cedera apa? Kena? Nggak tahu deh. Nggak tahu itu suruh sih. Kakinya gue suntik terus kan sampai berapa kali jatuh jalan betul, kan. Betul. Bangun jalan jatuh. Itu tendangan pertama lu langsung rubah raut muka dia. Tapi pas gue lihat itu ya mukanya udah pucat nih, udah biru. Gue jadi nggak tega gitu loh. Tapi mukanya nyebelin. Tapi katanya berdarah ya. Ya, aku nggak perhatikan itu. Seru lah, aduh. Ditantang lagi kemarin sama. Sampai ketemu lagi kita di acara berikut. Gua nanyain, lu bener? Kayaknya, tolong deh. Gua tanya, lu beneran mau ketemu gua lagi di atas ring? Makan siang gratis ini. nih ada nih. Ini makan siang gratis kalau ketemu lagi. Tapi bisa lah dia hebat. Mentalnya ada nih. Nih lucu nih. Siapa? Dylan. Nggak kapok dong. Laki itu harus berani mencoba. Walau gagal coba lagi. Hahaha. Oke, see you my friend. Respect. Ada bawa apa? Yang gua komen gitu. Yang mana komen? Oh iya ini ya. Lu masih mau ketemu gua di atas ring? Gak kapok-kapok nih anak. Oke, gua kasih setengah tahun lagi ya. Buat latihan. Setengah tahun. Oke, Ko Henry kalau melihat industri fighter nih, industri bela diri ini, ngelihat sekarang saat ini dan kedepannya itu seperti apa kira-kira? Kalau yang saya lihat ini ya kalian semua udah lagi berusaha nih mengangkat nama fighter kan. Ya dengan bikin acara lah, inilah itulah. Ya semoga ke depan itu tapi kan kita juga banyak udah go internasional ya, yang di One Championship apa UFC segala kan. Ya semoga dengan ada acara begini bisa lahirkan banyak bintang-bintang baru yang belum bersinar gitu. Kan salah satu gue udah dari nol nggak tahu apa-apa udah bisa begini gitu. Kalau misalnya seiring waktu berjalan mungkin bisa upgrade lagi. Mudah-mudahan nanti doain gue bisa main di One Pride apa-apa. Amin. Who knows? Ya kan tujuan lu bikin acara itu kan untuk menciptakan bintang-bintang yang baru. Betul. Ya sekarang saya udah menang. Kan pasti saya akan termotivasi lagi. Kayaknya keranjingan pengen dapat sabuk yang lain ini kayaknya. Oh enggak, cuman kepuasan aja saya. Kepuasan aja. Sabuk enggak penting buat gue.
kayak misalkan di dunia tato juga penghargaan gue udah segudang, gue nggak penting itu. Itu yang bukan yang gue cari, cuman kepuasan apa segala. Sama saya rasa kalau misalnya fighter bisa dari ajang acara itu bisa mencolok, pasti kan nanti kedepannya pasti cemerlang juga. Mudah-mudahan. Amin lah. Kalau ngeliat kedepannya nih, kira-kira gimana menurut Bang Hendrik nih? Ke depan kalau misalkan promotor sama itu jalanin terus dengan adanya baku hantam kayak gitu, optimis pasti kita bisa. Ya. Pasti bisa. Ngejual ya. Soalnya gua sempat ada dengar juga pas sebut nama ya. Adanya fighter Indonesia itu jadi badut. Jadi bahan omongan. Kenapa tuh? Di ring itu kebanyakan drama. Jadi bukan benar-benar mencari fighter, bukan mencari bintang. Jadi di luar sana mereka itu ya mengetawain kita lah. Fighter di Indonesia gini. Soalnya di atas ring itu kan, maksudnya buat lu itu sebuah tempat suci. Betul. Tapi dijadiin kayak badut. Betul. Gitu. Benar. Jadi mudah-mudahan dengan adanya baku hantam ini benar-benar tempat mencari bintang. Dan ngangkat benar-benar marwah fighter itu terangkat di situ ya. Iya. Itu. Drama benar-benar real. Itu benar-benar tempat suci kita sih Bang, benar. Hidup mati kita serahkan di situ loh. Itulah. Nah, tapi di sana situ dijadiin tempat hiburan, tempat drama. Yang gua dapat informasi, gua bukan orang bidang di sana. Itulah. Dan dapat kita lihat juga sih. Gitu. Gitu. Dapat kita nilai. Semoga ya agak dijaga lah, dirawat. Karena itu milik lu orang semua. Tempat lu orang cari makan juga. Betul. Sebaiknya kalau ada yang kayak gini harus protes atau gimana gitu. Kebanyakan drama kan jadi lu gimana punya nama pun di Indonesia kayak begini. Tapi kan lu di luar mereka nggak akan mandang lu gitu. Ya kayak misalnya gua sama Dylan begitu kan dijadiin bahan ketawa gitu kan. Ya kan? Jadinya tempat suci itu ternoda. Bener-bener cari inilah. Sebenarnya ada beberapa sudut pandang yang berbeda sih Bang. Tergantung kita cara berpikirnya seperti apa. Menurut saya sendiri ya. Kalau ngelihat di Indonesia sendiri sih apa ya? Memang menurutku harus dibalut dengan drama sih. Untuk ngejual, untuk biar orang kenal fight itu seperti apa. Biar orang mau nonton gitu. Menurut aku sendiri sih seperti itu. Itu penting. Ya. Itu penting. Tapi jangan berlebihan, itu aja. Ada porsinya gitu maksudnya. Oke. Ada batasnya. Ada batasannya ya. Soalnya kalau misalkan ya orang ngomong begitu pun kita nggak akan bangga kalau gue fighter dari Indonesia. Iya betul. Orang kan udah ke brandingnya itu fighter drama semua. Iya. Oke. Itulah. Nah ini aku juga sebenarnya penasaran banget. Ko Hendrik tuh background bela dirinya sebenarnya apa sih? Background bela diri saya baku hantam. Tawuran. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak pernah belajar bela diri apa gitu nggak khusus? Ada. Nggak ada. Baru kemarin ini. Baru kemarin belajar bela diri. Baru kemarin. Karena semenjak saya punya keluarga saya udah janji nggak akan berantem, nggak akan cari masalah lagi di luar gitu. Mereka juga khawatir kan. Dan tulang punggung gitu. Kalau misalnya ada apa-apa kan bahaya. Nah, kali ini ingkar janji. Dan mau nambah lagi. Ya. Kan sekarang udah stabil semua, kita nggak jadi lagi. Aman ya. Cari kepuasan aja. Udah asuransi. Oke. Ko Hendrik, thank you udah mau mampir ke podcast Zenwalk. Suatu kehormatan. Thank you. Ya, jadi bukan basa-basi, ini benar-benar kehormatan nih. WhatsApp kehormatan basa-basi. Ini benar-benar kehormatan buat Zenwalk.
Ko Hendrik mau mampir ke sini. Thank you sekali lagi. Thank you. Semoga ini bisa jadiin sebuah pelajaran buat kita semua lah. Ya, betul. Apa yang saya ngalamin mungkin nanti ke depan bakal mereka ngalamin. Ikutin terus podcast Zenwalk. Oh!